datang di podcast Ekonomi Ngobrol Santai. Kali ini kita akan bahas topik yang sering muncul di dunia keuangan dan bisnis, yaitu kapital, struktur, dan leverage. Mau kenalkan, nama aku Andini, dan hari ini aku ditemani dua narasumber yang keren, super duper keren banget teman-teman, yaitu ada Yandi sama Reza. Halo kalian. Halo Andini. Hai. Halo pendengar semuanya. Wah, topik kita hari ini menarik banget ya. Soalnya ada dua hal ini sering banget jadi pertimbangan penting buat perusahaan untuk mengambil keputusan keuangan. Nah, betul banget ya. Banyak orang yang ngira struktur modal dan leverage itu hal yang rumit. Padahal kalau kita pahami konsep dasarnya, itu tuh logis banget gitu dan relevan buat semua perusahaan. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Apa sih itu kapital struktur? Yanti, kamu bisa jelasin nggak sih secara sederhana apa itu struktur modal? Jadi kapital struktur atau struktur modal itu pada dasarnya komposisi antara utang dan modal sendiri yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitasnya. Jadi misalnya tuh kayak perusahaan butuh dana buat ekspansi. Mereka bisa pakai modal dari pemilik atau bisa juga pinjam ke bank atau terbitin obligasi. Nah, perbandingan antara keduanya itulah yang disebut struktur modal. Nah, benar banget. Jadi, kalau dibilang ada perusahaan dengan struktur modal yang konservatif, yang dimana artinya mereka itu lebih banyak pakai modal sendiri gitu daripada utang. Nah, tapi kalau struktur modalnya agresif, nah itu berarti lebih banyaknya itu mengandalkan utang gitu. Nah, jadi di sini itu perusahaannya harus pintar-pintar ya, supaya struktur modalnya seimbang, nggak terlalu bergantung pada utang, tapi juga nggak menghambat pertumbuhan bisnis. Nah, sekarang kita bahas leverage ya. Secara sederhana, leverage itu pengungkitan ya kan? Ya, benar, tepat banget. Jadi dalam konteks keuangan, leverage itu penggunaan dana, pinjam atau sumber dana tetap lainnya dengan harapan bisa meningkatkan keuntungan bagi pemilik modal. Dengan leverage, perusahaan bisa mengungkit hasil usaha mereka tanpa harus menambah modal sendiri. Tapi berarti leverage juga bisa jadi pedang bermata dua dong. Nah, itu dia. Kalau perusahaan bisa mengelola utangnya itu dengan baik dan pendapatannya lebih besar dari biaya bunga, leverage itu bisa meningkatkan laba gitu. Tapi kalau salah mengelolanya, misalnya pendapatannya itu jadi turun. Nah, justru leverage-nya itu bisa bikin si perusahaan itu rugi lebih besar gitu. Makanya leverage itu harus dipakai dengan hati-hati, nggak bisa asal banyak utang dengan harapan untung besar. Ada yang namanya degree of financial leverage atau tingkat pengungkit keuangan yang harus dianalisis dulu. Nah, aku penasaran banget apa sih hubungan antara kapital struktur sama leverage ini? Sebenarnya dua konsep ini saling berkaitan erat. Struktur modal menentukan seberapa besar leverage yang dimiliki perusahaan. Semakin besar porsi utang dalam struktur modal, berarti leverage-nya juga semakin tinggi. Nah, benar banget. Nah, tapi ada perusahaan juga harus memperhitungkan resikonya gitu, karena makin besar utang, makin besar juga kewajiban membayar bunga dan dari si pokok pinjamannya. Nah, jadi keputusan tentang struktur modal itu harus mempertimbangkan risk and return trade-off-nya gitu. Oh, jadi intinya kombinasi ideal antara modal sendiri dan utang itu penting banget supaya perusahaan bisa tetap tumbuh tapi juga tetap aman dari resiko gagal bayar. Nah, selain itu banyak faktor yang mempengaruhi struktur modal loh yang dimana misalnya dari stabilitas pendapatan. Kalau pendapatannya stabil, perusahaannya juga lebih berani gitu pakai utang. Kemudian untuk tingkat pertumbuhannya, yang dimana si perusahaan yang berkembangannya cepat biasanya tumbuh tambahan dana yang juga jadi bisa lebih banyak gitu utangnya. Kemudian dari struktur aset yang kalau di mana asetnya banyak dan mudah dijadikan sebuah jaminan, nanti si bank juga lebih percaya gitu buat memberikan pinjaman lebih. Kemudian dari sikap manajemen terhadap risikonya, ada manajer yang agresif dan ada juga yang konservatif. Oke, tambahan sedikit, Res. Untuk faktor eksternal juga berpengaruh, misalnya kondisi pasar modal,
tingkat suku bunga, dan situasi ekonomi secara umum. Kalau bunga tinggi, perusahaan cenderung menghindari utang. Oh iya masuk akal banget sih. Jadi keputusan tentang struktur modal itu bukan cuma soal angka, tapi juga soal strategi dan kondisi lingkungan bisnis ya. Nah, kalau aku simpulkan ya, jadi dari kapital struktur itu ibarat pondasi keuangan perusahaan. Nah, sedangkan leverage-nya itu yaitu alat untuk mempercepat pertumbuhan. Jadi harus asal dipakai dengan bijak aja gitu. Oke, setuju banget. Jadi kuncinya itu keseimbangan. Gunakan utang untuk memperbesar potensi keuntungan, tapi jangan sampai utang justru jadi beban yang menjerat perusahaan. Wah, pembahasannya lengkap banget kali ini. Jadi buat para pendengar, semoga sekarang kalian paham ya kenapa capital struktur dan leverage itu penting dalam dunia bisnis maupun keuangan pribadi. Oke, terima kasih udah dengerin podcast kita hari ini. Jangan lupa tetap bijak dalam mengambil keputusan finansial ya. Dan terus belajar karena dunia keuangan selalu berkembang. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Baiklah. Bye-bye.